ya, tentang jalur rempah sama seperti jalur sutra, jalan sutranya Cina. Kemudian di Amerika Selatan juga ada Royal Anden, jalur budaya juga gitu ya. Ini jalur rempah. Ini berbicara tentang kesejarahan tentu, karena yang kita lihat kalau jalur rempah ini, Tanjung Pinang ini salah satu dalam program jalur rempah itu dari 20 untuk tahun ini. Nah, itu tentang kajian Pak ya. Kemudian yang kedua tentang saya sekarang misalnya yang menulis tentang sejarah kerajaan Riau Lingga itu ada, tapi misalnya produk terpisah-pisah ya. Tentu kalau misalnya kajian budaya yang keahlian, punya kemampuan meneliti segala macam, sudah pernah menulis buku tentang beberapa sumber misalnya gitu ya. Kita mempunyai buku, istilahnya buku babon tentang sejarah Riau Lingga mungkin itu. Iya Pak, ini agak risau begini. Sejauh ini misalnya publikasi sejarah kerajaan itu lebih banyak di Malaysia, sehingga sejarah kerajaan Riau Lingga itu selalu dianggap sebagai bahagian aneh. Itu lebih banyak di Kepulauan Riau sendiri. Demikian juga dengan Sultan Mahmud Rayasa. Buku belakang ini ada buku-bukunya. Menurut saya ada pemikiran bahwa isi dari buku sejarah nasional kita itu kurang memberi ruang kepada sejarah kerajaan Riau Lingga. Padahal dari sini sudah ada 2 pahlawan nasional. Tidak semua daerah dapat. Kemudian bahkan 3. Ada Raja Haji Pisuillah, ada Sultan Mahmud Rayasa, ada Raja Ali Haji. Jadi sudah 3 orang pahlawan nasional Indonesia itu berasal dari Kepulauan Riau, dari satu masa kerajaan Riau Lingga yang wujud 1722 sampai 1912 itu. Tetapi catatan kesejarahannya itu banyak tersebar Malaysia, gitu ya di Malaysia. Ini selalu dianggap sebagai bagian sejarah Malaysia. Ini salah satu tantangan kita Pak. Ya, menurut saya kira soal pakai dia, karena hasilnya tentu lebih valid, lebih sahih, lebih terdokumentasi dengan cara baik. Ya, ini tantangan bagi kita. Mudah-mudahan ke depan bisa kita wujudkan tentang itu. Kami juga sudah membuat ini Pak. Ada satu silsilah besar sejak awal sejarah Melayu itu sampai itu. Dan itu menjadi rujukan. Ada kadang-kadang di waktu mereka menginginkan, ini bukan main, itu pekerjaan besar juga sebetulnya. Nah, sekarang tinggal mungkin mewujudkan dalam satu dinding di perpustakaan kami ada Pak itu. Nah, ke depan itu. Ini memang tantangan bagi kita untuk betul tadi mungkin di sejarah nasional kurang, sejarah-sejarah lokal kurang masuk ya. Selama ini memang tudingan selalu mengarah kenapa sejarah-sejarah Jawa saja yang muncul. Nah, ini mungkin perlu ada bukan ada karena sumber yang terbatas, maka buku itu juga tidak dapat. Nah, ini kita juga sebetulnya yang kurang aktif memberikan sumber-sumber itu kepada para penulis sejarah. Nah, kita juga mungkin Pak. Jadi intinya selain sejarah tadi, saya ingin mengungkapkan juga tentang tantangan dalam revitalisasi kebudayaan. Ini bukan main, harus melibatkan seluruh masyarakat, ya. Jangan sampai apa yang dikatakan Presiden dalam bidang kita tertinggal jauh, bahkan dengan yang se-ASEAN saja kita agak jauh. Jadi kita kalah. Nah, kita kalah kalau di bidang ekonomi gitu. Ada superpower di bidang ekonomi, superpower. Nah, kita apa? Nah, kemudian kalau kita mengejar mereka,
mungkin perlu 20-30 tahun baru. Itu pun kalau dengan catatan mereka ini kan jalan. Nah, tapi Jokowi, kalau kita bicara bahwa kita memiliki potensi kebudayaan, ini ya kita mungkin superpower di bidang cultural ini. Oleh karena itu ya kita angkat kembali kebudayaan dengan cara bagaimana, ini tantangannya. Antara lain kan kita bagaimana caranya masyarakat, kalau kami selalu mengatakan ayo hatamkan kebudayaan sendiri. Artinya kalau orang Melayu jadilah orang yang betul-betul Melayu. Orang Sunda jadilah orang yang betul-betul Sunda misalnya. Nah kalau semua sudah betul-betul hatam kebudayaan sendiri, nggak sulit untuk maju bersama, karena ini siapa bukan, tapi setidaknya kalau sudah terlihat, oh ini orang Melayu nih kan lain. Nah, perubahan salaman, cium tangan kan di sini. Sekarang bergeser ke pipi dan ke kening. Bukan tidak mungkin nanti kan bisa bergeser. Memang tak ada tradisi cium tangan di negeri Melayu dulu. Itu ya ada ya. Pesantren itu. Nah itu. Jadi saya nggak tahu mungkin. Tapi masa kecil saya ada mencium tangan ayah ibu itu tidak ada. Masa kecil saya kalau pergi sekolah ya pergi aja salam aja, tidak ada. Saya tak tahu kapan saya boleh cium tangan itu. Saya kalau di Sunda, saya kan Sunda ya. Nama saya Toto Sucipto, tapi saya orang Sunda. Nama aja rasanya Sucipto, tapi kalau saya dari Sunda Toto, ada nama kecil. Nah, kalau sejak kecil saya mau keluar rumah cium tangan dulu pasti. Sekarang sudah bergeser, Pak. Seperti ada begini, kalau kita lewat di depan orang yang lagi ngobrol, itu mungkin sudah mulai, saya lihat di sini juga sudah mulai jarang. Kalau dulu ada mungkin Pak ya. Jadi konsentrasi sekarang Bapak selain sejarah, apa lagi yang nilai perasaan, bidang apa lagi yang Bapak sekarang fokus lah? Kan nggak mungkin, apakah dikaitkan dengan potensi maritimnya atau apa? Nilai perasaan yang... Iya kan, kalau dulu nama kantor itu sejarah dan nilai tradisional. Ya tentang kesejarahan dan nilai tradisional. Nah sekarang itu tentang nilai budaya, tentang kebudayaan secara keseluruhan. Tadi disebutkan aspeknya itu ada tradisi, ada kepercayaan, ya mitos-mitos segala macam, yaitu kepercayaan, dan agama-agama, banyak agama lokal juga. Nah kemudian kesenian, tentang seni, perfilman, dan kesejarahan tadi. Jadi ada 5 ini yang fokus kita. Ya tentang itu, tapi intinya itu kalau kita kaitkan juga dengan undang-undang terbaru kita nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, ya di situ kan ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan. Pelindungan, bagaimana caranya melindungi apa yang kita punya. Pelindungan tentu dengan berbagai strategi. Pengembangan juga demikian. Yang masih relevan kan kita kembangkan. Kebudayaan itu selalu dinamis kan, tidak statis, makanya ada pengembangan. Kemudian ada pemanfaatan. Ini dimanfaatkan, bisa kita manfaatkan terutama untuk diplomasi budaya tadi. Seperti dikatakan, bagaimana bisa disebut kita superpower di bidang kebudayaan kalau tidak ada diplomasi kebudayaan. Ya, bagaimana kita mempublikasikan, mempromosikan, mengenalkan. Nah, yang keempat ini pembinaan. Membina unsur budayanya, membina juga pelaku budayanya. Nah ini yang terkait tentang diplomasi budaya itu, kalau kita lihat ada apa ya, ada dalam pengertian pemajuan kebudayaan, Pak. Kalau kita lihat pemajuan kebudayaan itu ada 2 isu strategi. Yang pertama bagaimana meningkatkan ketahanan budaya, yang kedua bagaimana kita bisa berkontribusi dalam budaya global. Nah ini perlu diplomasi budaya. Budaya Melayu ini sudah mengembang bahasa kepada bahasa sebagai bahagian-bahagian bahasa nasional, bahasa. Kemudian sekarang Bapak sedang berjuang serius untuk menyumbang pantun sebagai warisan dunia, dunia pantun. Nah, setelah itu kira-kira apa lagi Pak yang bisa disumbangkan oleh budaya Melayu kepada budaya Nusantara, kepada dunia selain bahasa pantun? Lalu ada nggak lagi nilai-nilai budaya, nilai-nilai warisan budaya yang kira-kira menjadi Bapak fokus, bisa mungkin dari aspek maritim maupun... Ada Pak, banyak sebetulnya. Kalau kita dalam program Jawa Rempah itu salah satu difokuskan itu dalam pengobatan tradisional, rempah dalam pengobatan tradisional,
rempah dalam kuliner. Nah, kuliner kita juga kan dikenal banyak nih rempah. Ada juga tentang tarian, misalnya kesenian tradisional antara lain Japin. Japin ini kan kalau kita lihat Japin penyengat melambangkan gerak-gerak yang dinamis. Lihat kakinya atau apanya itu, gerak-geraknya itu antara lain itu. Tapi mungkin itu dalam konteks kekinian itu tidak sestrategis yang namanya pengobatan farmasi. Saya teringat waktu Bapak cerita ini, saya ingat dengan Pak Rektor Umrah, dia sedang fokus juga pada pengembangan farmasi maritim. Mungkin penelitian Bapak dan Umrah ini bisa disinergikan menemukan tradisi pengobatan di budaya Melayu ini yang mungkin berakar daripada tradisi maritim, dari sumber-sumber laut, dari misalnya apa yang dari laut, misalnya contoh yang paling populer sekarang ini adalah yang walaupun itu belum bukti sejarahnya belum tahu ada ya betul tentang gamat merah, teripang merah, teripang merah sebagai salah satu sumber pengobatan yang itu hanya ada di 2 tempat di dunia, yaitu di Bintan dan kemudian di Pulau Penang. Nah itu salah satu yang saya ceritakan sama Pak Agung dulu, Pak Rektor, bahwa itu salah satu yang bisa mungkin disumbangkan oleh budaya Melayu kepada kebudayaan dunia tentang tradisi pengobatan. Itu mungkin itu bahagian yang mungkin bisa disumbangkan menurut saya. Itu ya. Itu kami sedang membuat filmnya Pak. Ini terkait dengan program Jalur Rempah itu. Ada beberapa film, antara lain itu rempah dalam pengobatan, rempah dalam kuliner, kemudian pengetahuan dan teknologi tradisional kemaritiman. Kita sedang membuat film pendeknya karena dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama bahwa kita ini masyarakat maritim sebetulnya sebagian besar. Nah itu. Itu Pak. Mungkin perlu juga dimasukkan dalam senilai kajian Bapak itu tentang pohon mentangor. Pohon mentangor itu adalah pohon sumber getahnya untuk penyakit HIV. Itu sudah itu dalam limnologi ke farmasi disebutkan pohon mentangor. Dan pohon mentangor itu hanya ada di Pulau Lingga. Pohon mentangor itu sama dengan yang belum dalam konteks gimmick bisnis Pak Teja sedang mengembangkan air sepang sebagai seni delima katanya kan, air seni delima yang bisa netralisir racun, antioksidan dan lain seperti itu. Nah itu artinya kita juga berharap ada masukan-masukan dari masyarakat. Kami terbuka, ya jadi bisa melalui medsos atau apapun. Kalau tidak bisa langsung ke Jalan Pramuka nomor 7, itu kami tetap mengadakan lomba juga. Sekarang sedang banyak lomba, antara lain kita ambil informasi itu untuk dikembangkan nanti oleh teman-teman. Gitu. Oke Pak, ini kita udah 15 menit yang kedua. Ayo kita berjumpa pada sesi yang ketiga. Kita break dulu. Terima kasih. Kepulauan Riau dikenal sebagai provinsi yang memiliki sejarah dan budaya Melayu yang gemilang. Melayu memang tidak dapat diambil dari Kepulauan Riau, karena perkembangan budaya dan bahasa Melayu dari sejak dulu kala sampai sekarang berproses di sini. Budaya Kepulauan Riau adalah seluruh kebudayaan dari dalam daerah dan luar daerah yang telah berkembang lama di tengah masyarakat Kepulauan Riau. Budaya Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suku Melayu dan etnis Tionghoa, serta beberapa suku daerah lainnya yang juga berpengaruh di beberapa bidang kebudayaan. Budaya Kepulauan Riau juga dipengaruhi oleh budaya umat Islam. Suku Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau juga merupakan suku berasaskan Islam. Sebagai Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BNPB Kepulauan Riau, yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian nilai budaya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. BNPB Kepri memiliki tugas untuk melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya. Lalu,
Apa peran strategis BPNB Kapri dalam pembangunan kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau? Simak perbincangan Rida Kaliamsi bersama Kepala Kantor BPNB Kepulauan Riau Toto Sucipto dalam Highway 1 jam bersama Dato Rida Kaliamsi. Hai, kita berjumpa pada sesi yang ketiga. Tadi sama Pak Toto kita sudah sampai pada pembicaraan antara lain yang diperlukan Pak Toto ini dukungan dari masyarakat. Kalau ada informasi tentang warisan budaya, nilai-nilai budaya seperti itu dapat dibantu. Nah sekarang itu menurut saya salah satu tantangan yang kantor Bapak hadapi. Sedang masyarakat menjadikan kesadaran pemeliharaan warisan, pencatatan segala macam itu belum tentu ada. Nah itu tantangan seperti itu bagaimana Bapak menghadapi? Sekarang di sini banyak sekali orang misalnya diberikan dari warisan kekeluargaan seperti itu kan, jadi memang sulit seperti itu. Bapak, bagaimana Bapak mendapatkan dokumen-dokumen, bagaimana dapat informasi mencatat seperti itu? Bagaimana tantangan Bapak selama ini Pak, tahun terakhir ini? Tantangannya itu tadi ya, keterlibatan masyarakat sebetulnya itu seperti saya sebut tadi, misalnya di bidang pencatatan ini belum melibatkan masyarakat, artinya masyarakat belum terlibat banyak dalam pencatatan. Saya bilang misalnya bahkan yang modern itu kan ada alatnya. Kalau alat ini digabungkan dengan pengetahuan masyarakat, wah alangkah bagusnya kita ya. Itu tentang pencatatan itu. Ya, tradisi menambah itu menjaring tamban di Singkep itu pukul 12 malam. Ya. Nggak boleh ngomong Pak, turun sampah nggak boleh ribut loh. Cuma pakai tiup, pakai trompet. Semua keluar dari kampung malam naik sampah pergi menjaring laut, nggak boleh ngomong. Nah itu belum tercatat Pak. Di sana di Singkep, di tempat kampung saya sana, itu namanya menamban, tradisi menamban. Dari menamban, tapi pukul 12 malam berangkatnya itu, tapi nggak boleh ngomong. Kalau nak mengajak semua pergi, ditiupkan serunai itu, trompet itu. Nah ini Pak, keterlibatan masyarakat. Kami punya ini, kadang-kadang masyarakat menganggap itu biasa. Jadi tidak peduli lagi. Mereka minta bayar. Kadang-kadang memang ya itu bagian daripada kebiasaan saja sepertinya. Ya, kalau orang lain kan menganggap luar biasa. Nah, anggaplah kita orang lain dulu, kita catat semua. Apapun. Menyumbangkan ilmu, menyumbangkan catatan. Itu sebenarnya pemahaman yang masih belum. Jadi informasi masih sulit diperoleh oleh kantor Bapak karena. Iya. Memang banyak sekali unsur budaya. Nah ini saya tetap titip ke masyarakat untuk ayo kita ngobrol bersama, duduk bersama. Seperti misalnya saya pernah tugaskan di BPNB Jabar. Ada yang dikeramatkan baru dibuka ketika mulud, ya muludan gitu istilahnya. Ya kami beberapa kali minta untuk meneliti itu apa gitu. Ketika dibuka suatu saat bisa setelah pendekatan dibuka itu sebetulnya hanya kwitansi pembelian sapi. Tapi itu disakralkan seolah-olah itu manuskrip gitu. Sayang gitu kan. Ya, kalau di sini bagaimana itu Bapak selama 3 tahun? Iya. Keluhan daripada manusia itu masih ada yang aduh mohon maaf itu warisan keluarga nanti kita antara anak ayah bapak keluarga
berhubungan suami istri dan sebagainya kan ada tentang itu. Nah ini jadi kan ada satu Kama Sutra itu. Kita di penyemat kan ada juga Pak yang apa tuh Kama Sutra Melayu itu saya mulai bukan Bapak menerjemahkan ada juga kan belajar Kama Sutra India kan Kama Sutra Melayu. Iya, itu kan ada cara bagaimana berdasarkan kebudayaan tradisi anggap lagi. Kemudian anak-anak muda sekarang, mohon maaf, selalu disalahkan. Di pokok permasalahan katanya di anak muda yang tidak mau mempelajari. Siapa yang salah? Jangan anak muda aja yang dipersalahkan. Mungkin karena kurangnya data dan informasi. Nah makanya ayo kita lengkapi data dan informasi itu. Warisan budaya tak benda baru 243 di Kepri, bisa puluhan ribu. Sekarang juga kami sedang banyak sedang penetapan. Bahasa Jawa, besok bahasa Jawa itu lama. Iya. Nah ini bedanya Pak, kayak kelong. Kelong itu kan Jerman bagan. Kalau di Sunda kelong itu kuntilanak. Tentang bahasa aja, bukan main kayaknya kan beragamnya. Itu ada sidang penetapan warisan budaya ya untuk mendapat sertifikat tak benda. Setelah diverifikasi turun menjadi 50, yang lolos itu sekitar 14. Nah, mudah-mudahan itu ditetapkan. Dari 50 itu. Iya, 14 karya budaya. Tapi ini bagi luar biasa karena di Lingga Pak ya. Iya, kebanyakan di Lingga. Ya mudah-mudahan nanti kalau satu pun budayaannya. Iya, Karena khusus itu hanya provinsinya sama Kabupaten Lingga, jadi mereka bisa fokus. Di tempat lain titip sama dinas pariwisata, jadi tidak bisa difokus ke sana mungkin. Itu ya. masalahnya. Nah ini tantangannya sekali lagi Pak, perlu semua masyarakat. Seperti contohnya ketika akan menidurkan. Perlu semacam instruksi atau dari kantor gubernur kan ini yang Bapak lakukan ini mendukung visi Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu. Itu kan tidak visi dia itu hanya bukan sebutan saja, harus diwujudkan, dan itu kan perlu dukungan dari pemerintah daerah. Kalau mungkin yang Bapak ini perlu surat gubernur atau putusan DPRD lah misalnya yang mengharuskan masyarakat memberikan informasi tentang budaya maksimal lebih. Nah, iya, sebetulnya dasar kami itu Pak, selain dari instruksi atau berdasarkan tugas pokok kami juga, kami mempelajari PPKD. Ya, sekarang ini kan ada PPKD, pokok pikiran kebudayaan daerah tiap kabupaten kota, kemudian provinsi. Di bab 7 antara lain di situ ada rekomendasi apa yang bagusnya dikembangkan, apa yang hanya sekedar direkam dan sebagainya, apa belum pun melibat semuanya. Jadi dasar kami itu, jadi kami melihat dulu ini Provinsi Kepri ini mau kemana sih, apa yang ingin dilakukan. Nah mudah-mudahan kita bisa sejalan, atau kami juga bisa memprovokasi Pemda Kepri dalam hari ini, mungkin Dinas Kebudayaan Provinsi untuk bersama-sama menguatkan kembali kebudayaan yang dimiliki. Kebudayaan dalam seminggu itu paling 1 hari keliling. Karena kan kegiatan itu anggaran di 2020 ini sekitar 63
63 kegiatan. Ada festival, ada lomba. Tentu di daerah. Tapi lebih murah tapi juga efektif. Efektif, betul. Seperti menjaring informasi. Kita misalnya menggunakan lomba menulis tentang desa Anda sendiri seperti apa. Di situ banyak yang bercerita, desa kami punya ini, punya ini. Dengan seperti itu tetap tenaga terjalin. peneliti Bapak cukup? Kenapa? Tenaga penelitinya yang untuk ya, kalau satu kantong kawasan ini? Kalau dilihat dari jumlah tetap kurang. Nah, tapi bagaimana caranya menguatkan, mengoptimalkan masing-masing juga punya kekhususan. Misalnya peneliti A ini sangat menguasai KP-nya, kemudian keparahan kita perkuat gitu kan. Terus kami ini sekarang sedang terfokus di Kepri perekaman tentang pengetahuan dan teknologi tradisional kemaritiman. Kan ada bento, ada kelong, ada apa namanya? Ya, sondong, maritiman ya. Bekarang gitu kan? Bekarang. Iya, ya, yang seperti itu. Di Riau ada menongkah, ada apa ya di Temilahan di sana ya. Iya. Kalau sini Bekarang. Nah itu. Tradisi Bekarang, cari gonggong, cari apa seperti itu. Untuk gonggong saja mungkin Bapak sudah sudah menemukan sesuatu yang berbeda dari tempat lain, karena gonggong ada tempat lainnya, ada hanya di Kepulauan Riau. Iya, pertama kesini kan yang dicari tadi air bisa jadi yang berbeda. Sejarah gonggong itu sejarah ikan duyung juga. Nah, ikan duyung itu kan dugong itu kan tidak semua tempat ada. Itu di Bintan, di Natuna ada, di mana ada pohon lamun, pohon setu, di sini juga nama pohon setu. Itu ada pohon itu berarti ada ikan duyungnya. Ikan duyung itu ada mitosnya, ada mitologi ikan duyungnya, ada mata itu ya ada pangkal ceritanya kan ada juga. Nah itu ya seperti ini Pak, kemarin ketika kami mengadakan dialog kesejarahan dengan siswa. Tidak semua tahu tentang Hang Nadim misalnya. Ketika saya tanya, siapa Hang Nadim itu? Ya pokoknya Pak, Hang Nadim itu nama bandara di Batam. Artinya ini kesejarahan. Bahwa Bintan itu adalah negeri para laksamana. Ya semua laksamana Malaka, semua laksamana Johor itu datang dari Bintan. Itu dari laksamana Melayu itu semuanya asal dari Bintan. Kenapa bisa dari Bintan? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itulah. Ya itu bagian daripada kerja Bapak yang akan datang lah. Ya, ini tantangan itu Pak. Tantangan yang Bapak hadapi bahwa kultur Melayu itu sebuah tamadun besar, sebuah tamadun yang banyak memberikan nilai-nilai budaya yang itulah bagian dari kejayaan kantor saya. Simpati dengan kantor Bapak ini, saya respon dan kami Time Final TV ini menyediakan waktu tempat Bapak ini sosialisasi apa sajalah tentang keberadaan daripada kantor Bapak, fungsinya, hal-hal yang dianggap menarik, hal-hal yang dianggap penting untuk mungkin daripada bual-bual kita pada siang hari, pagi hari ini? Ya jadi yang pertama, ayo bekerja sama ya mewujudkan revitalisasi kebudayaan tadi, di peningkatan ketahanan budaya. Kemudian bagaimana kita berkontribusi di luar, karena bisa mengenal diri, itu yang pertama. Yang kedua, mari bersama. Mungkin peneliti Bapak harus pakai baju seragam tertentu. Kayak saya itu mungkin kalau satu datang ke sana orang tahu ini penyelamat datang. Kalau harus pakai baju khusus gitu lah. Peneliti
yang berjuang untuk menyelamatkan warisan budaya mungkin perlu sesuatu yang khas lah, rejat atau apa namanya tampil. Jadi tidak tampil sebagai ordinary people lah, tidak orang-orang biasa lah, ada sebagai sesuatu, sebagai seorang peneliti. Siap, ini masukan yang bagus. Baik, kita sudah bincang-bincang satu jam ini. Kita sampai pada sesi terakhir pada closing ini. Baik para pemirsa sekalian, itulah cerita Pak Toto, Kepala Saudara sekalian benar-benar berminat untuk mengetahui, silakan datang ke kantor Pak Toto ini yang ada di Jalan Pramuka nomor 7. Pokoknya gedungnya paling tinggi di atas, itu gedung paling klasik, paling antik yang punya ciri khas Melayu. Nah, itulah gedung. Silakan ke sana, terbuka untuk mendapatkan informasi di sana. Baik pemirsa sekalian, kita sampai pada sesi terakhir, sampai bertemu pada minggu yang akan datang dengan isu-isu dan topik-topik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih Pak Toto. Batin dan puncak cinta. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum pembuka salam.